Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Fevi Egista NPM 1813023005, kemudian Putri Septiarini NPM 1813023007, lalu Iqbal Kurniawan NPM 18023015, dan yang terakhir ada Ibni Gustina dengan NPM 1813023050. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teori medan kristal 3. Untuk yang akan mempresentasikan pertanyaan pertama yaitu adalah Putri Septiarini. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan pada LKM nomor 1. Jelaskan yang dimaksud dengan CFSE. Bagaimana saudara menjelaskan tabel harga CFSE pada kompleks oktahedral tersebut? Crystal Valid Stabilization Energy atau CFSE merupakan energi yang berperan dalam stabilitas nyawa kompleks. Seperti yang diketahui bahwa dalam keadaan bebas, kelima orbital D bersifat degenerate dan mempunyai energi yang rendah. Dalam senyawa kompleks, energi Dn itu cenderung tinggi, kemudian mengalami pembelahan. Kemudian ternyata senyawa kompleks yang dihasilkan hasilnya adalah relatif stabil. Berdasarkan tabel tersebut, untuk logam pusat yang sama harga CFSE-nya pada kompleks medan kuat itu lebih besar dibandingkan pada kompleks medan lemah. Hal ini dikarenakan pada pembelahan orbital-orbital D pada kompleks medan kuat lebih besar dibandingkan pada kompleks medan lemah. Selanjutnya, bagaimana proses terjadinya warna pada senyawa kompleks? Jelaskan mengapa kompleks TiH2O6x3+ berwarna violet dan FeCe6x4- berwarna kuning. Suatu kompleks akan berwarna apabila transisi elektron tersebut memerlukan radiasi yang termasuk dalam spektrum sinar tampak. Bila suatu larutan senyawa kompleks dikenai sinar polikromatik, maka akan ada suatu berkas sinar dengan panjang gelombang tertentu yang diserap, sedangkan berkas sinar yang lainnya akan diteruskan. Berkas sinar yang diteruskan tersebut merupakan warna yang dilihat oleh mata. Warna yang teramati merupakan warna komplementer dari warna yang diserap. Senyawa kompleks TiH2O6x3+ berwarna violet. Pada kompleks TiH2O6x3+, pada keadaan dasar dalam medan oktahedral, elektron akan menempati orbital D terendah, yakni pada kelompok orbital T2G. Sebuah elektron pada kelompok orbital T2G tersebut dapat mengalami transisi ke kelompok orbital EG. Transisi ini ditandai dengan teramatinya warna violet pada kompleks TiH2O6x3+. Warna tersebut merupakan hasil penyerapan foton untuk mengeksitasi elektron T2G1-EG0 menjadi T2G0-EG1. Pada gambar terdapat warna larutan TiH2O6x3+, kemudian ada transisi elektronik T2G1-EG0 ke T2G0-EG1 yang terjadi pada kompleks TiH2O6x3+. Selanjutnya, FeC6x4- berwarna kuning. Menurut diagram pembelahan medan kristal, ion kompleks FeCe6x4- memiliki konfigurasi elektronik T2G6-EG0 pada keadaan dasar. Elektron dalam orbital T2G6 dapat menyerap energi yang sesuai dan kemudian tereksitasi ke orbital terdekat dengan tingkat energi yang lebih tinggi, yakni EG0, sehingga terjadi T2G6-EG0 menjadi T2G5-EG0. Energi yang dibutuhkan untuk terjadinya transisi elektronik tersebut adalah sebesar energi foton sinar violet biru. Dengan demikian, jika sinar polikromatis dikenakan pada ion kompleks tersebut, maka sinar violet biru akan diserap dan sebagai hasilnya akan diteruskan sinar kuning yang merupakan warna komplementernya.
sehingga warna ion kompleks FeCe 6x4- nampak berwarna kuning bila kita lihat. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang besarnya energi yang diserap oleh senyawa kompleks TiH2O 613 yang menyerap sinar pada panjang gelombang 500 nanometer dan menghitung beda energi antara orbital T2G dan Eg. Nah, jadi untuk menghitung sebuah energi dari sebuah foton, kita dapat menggunakan persamaan yaitu sebagai berikut. E sama dengan H dikali V, atau V sama dengan HC per lambda. Nah, di mana H menyatakan konstanta Planck yang bernilai 6,63 kali 10 pangkat min 34 Js, dan C menyatakan kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan lambda adalah panjang gelombang yang diketahui sebesar 500 nanometer untuk senyawa TiH2O 613. Nah, di sini E sama dengan delta, di mana delta adalah energi antara dua set orbital D dalam atom logam ketika ada ligan, maka delta sama dengan Hc per lambda, yaitu delta sama dengan 6,63 kali 10 pangkat 34 Js dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, per 5 dikali 10 pangkat min 7 meter dikali 1 kali 10 pangkat min 9 meter per 1 nanometer. Nah, jadi menghasilkan 19,89 kali 10 pangkat 26 joule per 500 kali 10 pangkat min 4. Nah, sehingga delta sama dengan 0,039378 dikali 10 pangkat min 17 joule. Nah, itu didapatkan besarnya energi yang diserap oleh kompleks TiH2O 613, yaitu sebesar 0,03978 kali 10 pangkat min 17 joule. Nah, selanjutnya yaitu menghitung beda energi antara orbital T2G dan Eg pada senyawa kompleks TiH2O 613. Nah, di sini kita dapat menggunakan perhitungan CFSE. Nah, di sini ion Ti2+ mempunyai satu elektron pada orbital D. Nah, jika dilihat pada tabel harga CFSE, D1 memiliki konfigurasi T2G1 Eg0. Nah, pada gambar splitting oktahedral terlihat bahwa orbital T2G memiliki energi 0,4 delta 0 dan energi pada orbital Eg adalah 0,6 delta 0. Sehingga untuk menghitung CFSE yaitu sama dengan 0,4x dikurang 0,6y delta 0, di mana X adalah jumlah elektron di orbital T2G dan Y adalah jumlah elektron di orbital Eg. Maka CFSE sama dengan 0,4x dikurang 0,6y dikali delta 0, sehingga menghasilkan 0,4 karena elektron di orbital T2G adalah 1, maka 0,4 dikali 1 dikurang jumlah elektron di orbital Eg adalah 0, sehingga dikurang 0,6 dikali 0 dikali delta 0, sehingga menghasilkan CSFE yaitu 0,4 delta 0, atau sama dengan CFSE yaitu min 4 deki. Kemudian untuk pertanyaan terakhir yaitu mengapa darah manusia yang kaya akan oksigen terlihat lebih merah dibandingkan darah yang miskin oksigen. Hal ini terjadi karena warna merah berhubungan dengan bentuk teroksigenasi dari mioglobin dan hemoglobin. Misalnya warna merah dari darah yang teroksigenasi disebabkan oleh gugus prostetik heme yang mengikat oksigen. Nah, mioglobin dan hemoglobin ini merupakan protein globular. Kedua protein ini melakukan fungsi biologi mengikat molekul oksigen secara selektif dan reversibel.
Dimana seperti yang kita ketahui, mioglobin ini sendiri adalah protein yang berukuran kecil yang terdapat di otot jantung dan otot rangka yang berfungsi menyimpan dan memindahkan oksigen dari hemoglobin dalam sirkulasi ke enzim-enzim respirasi di dalam sel kontraktil. Sedangkan hemoglobin ini sendiri adalah metaloprotein atau protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pembawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Adapun berikut ini merupakan struktur kimia dari gugus Heme pada mioglobin dan hemoglobin. Kemudian hadirnya Heme ini sendiri pada mioglobin dan hemoglobin itu dibutuhkan untuk mengikat oksigen. Jadi setelah terikat barulah dari hemoglobin yang akan menyalurkannya atau membawa oksigen dari paru-paru menuju seluruh tubuh. Dari situlah kita dapat melihat perbedaan warna darah yang mengandung banyak oksigen dan juga darah yang miskin dengan oksigen. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang teori medan kristal 3. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.